Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik dan sehat selalu. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengetahui struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua, mengetahui kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, adik-adik, ada baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu pidato. Pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Sedangkan pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar percaya dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiens agar melakukan sesuatu. Jenis pidato. Nah, di sini ada 4 jenis pidato berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu yang pertama adalah impromptu. Impromptu ini adalah cara berpidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu. Jadi tanpa teks dan tanpa berlatih sebelumnya. Kelebihan dari cara berpidato ini adalah si orator atau yang berpidato bisa berimprovisasi dalam menyampaikan pidatonya. Dan cara ini juga digunakan oleh orang-orang yang pandai menyusun kata-kata saja. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan cara ini. Yang kedua adalah memoriter. Memoriter ini adalah cara berpidato dengan menghafal teks yang sudah dipersiapkan. Agar mudah menyampaikan pidato, si orator menghafalkan kata-kata kunci atau gagasan-gagasan utama dari pidatonya. Yang ketiga adalah naskah. Naskah ini adalah cara berpidato yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ada baiknya penyampaian pidato jenis ini di sela-sela pembacaan, si orator melihat ke audiens. Jenis yang keempat atau cara yang keempat adalah ekstemporan. Ekstemporan ini adalah si orator hanya membuat poin-poin penting atau inti dari pidato yang akan disampaikannya, dan nantinya dari poin-poin penting itu ia kembangkan sendiri dengan opini atau pendapatnya. Struktur teks pidato persuasif. Nah, di sini struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3, yaitu yang pertama pendahuluan. Pada bagian ini memuat salam pembuka, sapaan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua adalah isi. Pada bagian ini memuat penjelasan tentang argumen, gagasan, alasan atau bukti pendukung, dan pesan. Pada bagian ketiga yaitu penutup, berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada sebuah contoh teks pidato persuasif yang bertemakan pencegahan virus corona. Dari sini kita bisa lihat pada bagian awal yaitu pendahuluan, itu berisi tentang salam pembuka. Nah, salam pembuka kita bisa melihat dari selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terus yang berikutnya adalah sapaan. Nah, sapaan di sini bisa kita lihat, yang terhormat Ibu Erna dan teman-teman kelas 9 SMPN 1 Kefamnanu yang saya sayangi. Dan ucapan syukur. Ucapan syukur di sini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya yaitu bagian isi. Bagian isi memuat argumen. Nah, di sini argumennya, teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendengar baik di internet ataupun di televisi tentang ganasnya virus corona. Lalu alasan berupa sumber informasi. Nah, di sini sumber informasinya dilansir dari CNBC Indonesia tanggal 5 Maret 2020, ada 3 negara yang berdampak besar terhadap angka kematian akibat virus corona, meliputi Italia, Korea Selatan, dan Cina. Lalu pesan.
Di sini dia berpesan, untuk itu saya mengajak kita semua segenap siswa sekolah untuk mencegah COVID-19 merambat lebih banyak. Nah, seperti itu. Lalu bagian yang ketiga yaitu bagian penutup. Nah, di sini bagian penutup itu memuat harapan, permohonan maaf, dan ucapan terima kasih serta salam penutup. Nah, di sini harapannya di sini saya berharap kita semua memiliki kesadaran betapa pentingnya melakukan tindakan pencegahan penularan COVID. Lalu permohonan maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Lalu ucapan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lalu yang terakhir adalah salam penutup. Nah, salam penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan. Kalimat aktif ada dua jenis, yaitu yang pertama kalimat aktif transitif dan yang kedua intransitif. Nah, di sini kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang membutuhkan objek. Nah, ciri-ciri dari kalimat aktif transitif adalah unsur predikatnya berawalan me atau ber. Contoh, kucing itu melompati pagar. Nah, di sini kucing itu merupakan subjek, melompati merupakan predikat, dan pagar adalah objeknya. Nah, yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif ini adalah kalimat aktif yang tidak membutuhkan atau tidak memerlukan objek. Contohnya, kami bermain di tanah lapang. Nah, di sini kami adalah subjek, bermain adalah predikat, dan di tanah lapang merupakan keterangan tempat. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata tugas seperti kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Nah, contoh kata depan itu di, ke, dari, terhadap, dan lain-lain. Kata sambung itu seperti sehingga, dengan demikian, karena, dan lain-lain. Kata sandang itu seperti si, sang, yang, dan lain-lain. Kata seru itu seperti wah, ayo, yuk, mari, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang ketiga adalah menggunakan kosakata emotif. Kosakata ini berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca pidato persuasif, yaitu ayo kobarkan api semangat kita untuk mengambil kembali hak kita dari diktator jahanam itu. Atau contoh lain, bisa jadi data yang terungkap itu hanyalah fenomena gunung es. Fakta yang diungkap sangatlah kecil seperti puncaknya, sedangkan fakta yang lebih besar malah dirahasiakan. Nah, di sini kosakata emotifnya itu terdapat pada kubarkan api semangat, atau diktator jahanam, atau fenomena gunung es. Jadi kosakata itu bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika mendengarnya. Yang keempat adalah menggunakan kosakata bidang ilmu. Nah, di sini contohnya itu fotosintesis. Nah, istilah fotosintesis itu terdapat pada ilmu biologi, atau istilah trapesium itu terdapat pada ilmu matematika, atau aset itu terdapat pada ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan sinonim atau persamaan makna. Contoh, bohong sama maknanya dengan dusta, binatang sama dengan fauna, musnah sama dengan sirna. Nah, seperti itu. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksudkan tersebut merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti nama sifat, nama keadaan, nama pekerjaan, dan sebagainya. Contohnya itu kata ide, kata keuntungan, kata udara, dan ilmu. Contoh kalimat, kita harus menagih janji yang Pak Hotman berikan saat ia masih menjadi gubernur. Atau contoh lain, kejahatan yang telah dilakukannya sudah tidak bisa kita ampuni lagi. Nah, begitu.
Lalu di sini kenapa kejahatan itu adalah kata benda abstrak? Bukannya kejahatan itu adalah kata dasarnya itu adalah jahat yang berarti kata sifat. Nah, di sini kata kejahatan itu sudah beralih fungsi menjadi kata benda abstrak, bukan kata sifat lagi. Karena kata kejahatan di sini itu sudah diimbuhkan atau sudah ditambahi afiksasi, yaitu afiksasi ke dan an. Dan jika afiksasi ke an ditambah dengan kata dasarnya yaitu jahat menjadi kejahatan, itu sudah menjadi kata benda, bukan kata sifat lagi.